Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Farbiandi. Kali ini kita akan membahas saham Mark Dynamic yang lagi turun dalam. Nah, Mark Dynamic turun dalam ya dari kemarin waktu membagikan dividen itu di angka harga tertingginya 1350. Sekarang turun sampai 580, turunnya sekitar 50% lebih. Dan apa alasannya Mark Dynamic ini turun? Kemarin Mark Dynamic 2002 membagikan dividen 50 perak per lembar saham dan sekarang harganya 580. Apakah ini suatu kesempatan? PBP Mark Dynamic kemarin itu emang di angka sekitar 4 dan 5, sekarang turun ke di bawah 3, yaitu 2,92 kali. Apa yang membuat saham Mark Dynamic ini yang membuat saya ngiler sebenarnya ininya, return and equity-nya itu 54%. Dan kita lihat di profitabilitasnya, nah ini yang gambar hijau, return and equity-nya itu rata-rata di kisaran 40% sampai 50%, dan ini yang membuat harga Mark Dynamic itu di atas PBP 1 kali. Nah, kita lihat harga sahamnya itu sekarang turun sangat dalam, dan apakah ini suatu kesempatan atau dia akan masih jatuh gitu. Jadi jangan sampai ada peribahasa, jangan sampai kita menangkap pisau yang lagi jatuh, dia masih turun dalam, apakah dia akan mantul. Kalau menurut saya harga Mark Dynamic ini, nah ini kita bisa lihat market cap-nya 2,2 triliun, net profit dalam 6 bulan itu 205 miliar ya, operating profitnya 260 miliar, cash flow-nya masih positif. Kita bisa lihat di sini cash-nya. Nah, pertumbuhan penjualannya menurut saya masih sangat signifikan ya. Mark Dynamic ini adalah dia memproduksi cetakan sarung tangan dan dia terbesar di dunia. Nah, ini laba bersihnya masih bertumbuh dan saya rasa dia pertumbuhannya masih makin naik ya, karena dia adalah produsen cetakan sarung tangan terbesar di dunia, cuma ada di Indonesia. Cashnya 41 miliar. Nah, kenapa Mark Dynamic ini harganya turun? Ternyata karena laba kuartal 2-nya itu dia turun signifikan. Maksudnya menurut saya sih enggak terlalu signifikan juga. Nah, ini laba kuartal 1-nya 125 miliar dan laba kuartal 2-nya 80 miliar. Tapi dari segi bisnis wajar lah ya turun naik itu, kata senior Juliardi Sohendar itu, jadi penurunan satu kuartal itu tidak bisa menjadi patokan sebuah perusahaan akan turun drastis gitu. Nah, kita nanti bisa lihat di laba kuartal 3-nya. Kalau labanya naik lagi, kemungkinan harganya pun bisa mantul. Tapi menurut saya dengan ROE di atas 50% yang sekarang, dengan PBP di bawah 3 itu masih worth it lah, masih oke. Nah, ini kita bisa lihat laba
tahun ini itu sekitar 410 miliar perkiraan, dan laba kemarin pun 392 miliar. Dia bisa membagikan dividen 50 perak per lembar. Ada kemungkinan tahun depan juga dia membagikan dividen juga sekitar 50 perakan lagi lah kalau melihat labanya. Dan apalagi sekarang mendapat harga yang murah 580 perak dengan dividen 50 perak, hampir persentasenya hampir 10%. Nah, kita lihat di sini market cap-nya 2,3 triliun, PE-nya 5,3. Nah, PBP-nya kalau di Stockbit ini masih 3,12. Nah, IPS-nya 116 per lembar saham perkiraannya. Quick ratio-nya masih di atas 1, jadi masih sangat sehat. Current ratio-nya juga sehat 2,17. ROE-nya 58%, gross profit margin-nya 50%. Nah, ini payout ratio-nya hanya membagikan 48% dari laba bersih untuk tahun kemarin itu 2002. Dengan dividen yield sekarang itu dengan harga 580 itu 8,6%. Penjualan 628 miliar, net income dalam 6 bulan 205 miliar, kasnya 42 miliar. Nah, ini hutang jangka pendeknya masih terhitung lumayan ya, 125 miliar. Long term debt-nya juga kecil, 67 miliar. Total hutang hampir 192 miliar. Total equity-nya 750 miliar. Nah, ini pertumbuhan net income. Dan emang Magdynamic ini udah naik cukup tajam ya. Nah, rate turun dalam 5 tahunnya hampir 300%. Oke. Itu kita membahas Magdynamic, dan menurut saya ini adalah suatu peluang, tapi tetap kita jangan lebih dari investnya, jangan lebih dari 20% dari portofolio kita. Sekian dulu review saham kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.